Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada, semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Insya Allah pemirsa, di dalam kesempatan pada hari ini saya akan membagikan sedikit ilmu ataupun sedikit doa yang bisa panjenengan mungkin bisa diamalkan setiap hari, bahkan juga bisa panjenengan gunakan untuk menolong sesama yang membutuhkan. Jadi amalan ini ataupun doa ini saya pastikan panjenengan semuanya sudah pada tahu dan sudah pada hafal. Di sisi lain, mengamalkan doa ini, panjenengan akan terbuka kepekaan batin panjenengan. Dan di sisi lain juga, ketika panjenengan mengamalkan kedua ayatan ini, panjenengan bisa menolong baik itu saudara, rekan, ya, yang terkena gangguan-gangguan, ya. Bahkan bisa digunakan untuk menolong balita yang mungkin sumeng ataupun panas. Jadi ini bisa panjenengan gunakan, bahkan mungkin bisa dikolaborasikan dengan amalan-amalan punya panjenengan masing-masing. Jadi amalan ini yang awam ataupun yang baru belajar ini bisa langsung melihat reaksinya, ya. Jadi tanpa harus menunggu lama-lama, tanpa harus dipuasain ataupun ditirakatin, ya. Untuk yang baru belajar pun bisa langsung melihat reaksinya ketika panjenengan mengamalkan amalan ini, ya, dengan ditujukan ke seseorang yang membutuhkan, ya. Jadi kita langsung saja ke pembahasan inti, ya, tanpa panjang lebar. Untuk panjenengan yang ingin mengamalkan tata cara mengamalkan ataupun tata cara penggunaan, ya, panjenengan ketika sehabis mendirikan sholat sunnah hajat 2 rakaat, ya, ini khususnya, ya, sehabis mendirikan sholat sunnah hajat, ya. Jadi setiap panjenengan sehabis mendirikan sholat sunnah hajat 2 rakaat, panjenengan pertama-tama bertawasul. Bertawasul ditujukan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keempat sahabatnya. Bertawasul ditujukan kepada para malaikat, para wali, para syekh, diri kita, dan bapak ibu kita. Nah, setelah kita bertawasul, barulah kita melatih teknik olah pernafasan. Jadi kita menarik nafas dalam-dalam melalui hidung lalu ditahan, ya, ditahan sekuat mungkin. Lanjut kita membaca surat Al-Ikhlas, ya. Jadi panjenengan menahan nafas, ya. Ini tata cara untuk melatihnya, dan ini diistiqomahkan setiap malam sehabis mendirikan sholat sunnah hajat. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, lalu ditahan senyaman mungkin, sekuat mungkin, lalu panjenengan membaca surat Al-Ikhlas, ya. Seumpamanya panjenengan membaca surat Al-Ikhlas 5 kali, ya, dengan menahan nafas. Setelah itu nanti hembuskan nafas, ya, lalu kita ulangin lagi, ya. Dan ini tidak ada patokan ataupun bilangan, ya. Sekiranya sudah cukup, ya, barulah kita membaca ayatan yang kedua, yaitu kita menarik nafas lagi dalam-dalam melalui hidung, lalu ditahan di perut, ya, senyaman mungkin, sekuat mungkin, lalu panjenengan membaca ayat kursi,
ya, membaca ayat kursi. Ya, seumpamanya panjenengan menahan nafas membaca ayat kursi, kuatnya 2 kali ataupun 1 kali, tidak apa-apa, tidak masalah, ya. Nanti diulangin lagi, dan ini terus aja, ya, dilatih seterus-terusnya, ya, sampai benar-benar panjenengan merasa yakin, ya, bahwa doa tersebut ini sudah mujarab, ya. Doa ini sudah benar-benar panjenengan kuasai, sudah panjenengan yakini. Nah, ketika kedua ayatan ini sudah panjenengan sering latih, ya, sehabis sholat sunnah hajat 2 rakaat, ketika panjenengan ingin menolong sesama, ya, seumpamanya sebagai contoh, kita mempunyai susuk, ya, ada di tangan, seumpamanya, ya, kita mempunyai susuk ada di tangan. Nah, kita ingin membuangnya, ya. Tata caranya, panjenengan pertama-tama tidak usah tahan nafas, ya. Pertama-tama kita membaca, yang pertama kita kirim Fatihah dulu ke diri kita, ya. Summa ila ruhi wa jasadi, khususon sebutkan nama kita sendiri, sebutkan juga nama orang tua kita, Al-Fatihah. Lalu kita membaca Al-Fatihah 3 kali. Sehabis itu barulah kita telapak tangan, ya, telapak tangan, mohon maaf, telapak tangan kanan kita, ya, kita diarahkan seperti ini, ya, kita arahkan seperti ini, jangan menempel, ya. Lalu kita bacakan, yang pertama membaca surat Al-Ikhlas, ya, membaca surat Al-Ikhlas 7 kali, ya. Setelah kita membaca surat Al-Ikhlas 7 kali, lalu kita membaca ayatul kursi 7 kali, ya. Setelah itu kita tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, lalu ditahan di perut, ya. Lalu telapak tangan kanan kita ini kita kejangkan ataupun kita kencangkan, ya, kita kencangkan, tetapi ingat yang dikencangkan hanya telapak tangan saja, ya. Kita tegangkan, ya, ya, kita tegangkan seperti ini, ya. Lalu kita geser ke bawah seperti ini terus, ya. Nah, kalau dengan media seperti ini panjenengan agak sulit, ya, lalu kita tempelkan, ya, kita tempelkan telapak tangan, kita tempelkan seperti ini, lalu kita membaca surat Al-Ikhlas 7 kali, ya. Setelah membaca surat Al-Ikhlas 7 kali, lalu membaca ayatul kursi 7 kali, ya. Setelah itu tariklah nafas dalam-dalam melalui hidung, lalu ditahan. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, lalu ditahan. Nah, setelah itu tangan kita, telapak tangan kita ini kita kejangkan. Telapak tangan kita ini, yang ini, ya, kita kejangkan, ya. Kita kejangkan sekuat mungkin, ya. Lalu kita geser ke bawah seperti ini, seolah-olah membuang sesuatu, ya. Kita geser ke bawah seperti ini. Nah, ketika seperti ini, ya, nafas kita buang. Jadi, nah, ini kita ulangin terus, ya, sampai benar-benar susuk yang ada, ya, ini muncul, ya, benar-benar muncul, ataupun sampai biasanya yang sudah-sudah ketika digeser seperti ini, set seperti ini terbawa, dan ini bisa panjenengan latih, ya. Ini untuk membuang susuk. Nah, ketika ingin menetralisir ataupun menolong rekan kita ataupun kerabat kita ataupun saudara kita yang mungkin terkena gangguan, baik gangguan sihir, jin, pelet, dan sebagainya, caranya sama, tetapi kita telapak tangan kita ini kita tempelkan di bagian tengkuk, ya, di bagian tengkuk, kalau enggak di bagian pinggang.
di bagian pinggang sini ya. Nah, telapak tangan kita tempelkan di bagian pinggang ya. Tempelkan, lalu kita kirim Fatihah dulu ke si target ya. Kirim Fatihah dulu ke si target 3 kali. Setelah itu nanti panjenengan membaca surat Al-Ikhlas 7 kali ya. Lalu ayatul kursi 7 kali. Setelah itu tarik nafas dalam-dalam melalui hidung ya, lalu ditahan, tegangkan telapak tangan kanan Anda. Tegangkan lalu sambil kita menarik ke atas ya. Jadi kita tarik ke atas seperti ini ya. Tarik ke atas sambil menahan nafas, sambil tangan kita kejangkan ya, sampai di bagian ubun-ubun kepala sini kita buang. Ya. Nah, ini tata caranya. Insya Allah tata cara ini jika panjenengan latih ya, dan ini bisa diulangin 1, 2, 3 ya, sampai 3 kali ataupun 7 kali, insya Allah panjenengan bisa langsung melihat reaksinya. Biasanya orang yang terkena gangguan sihir, gangguan goib lah intinya, itu biasanya akan berontak ya. Mungkin itu saja pemirsa yang bisa saya sampaikan di kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan dengan secuil ilmu ini bisa bermanfaat, bisa berguna, bisa menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Selebihnya ataupun kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya Ngokan Channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.